Malam, Sobat Revoganza. Pada malam hari ini saya akan memberikan informasi terkait dengan perubahan ya, peraturan ya atau perubahan kedua atas PP nomor 51 tahun 2008 tentang PPh atas jasa konstruksi ya. Saya ambil slide ini dari DJP ya. Yang pada intinya ada perubahan tarif ya terkait dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi ya. Jadi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi ataupun Anda sebagai pemotong pajak ya yang berhadapan nanti di mana lawan transaksinya adalah jasa konstruksi, Sobat Revoganza juga harus mengetahui nih ya perubahannya, tarifnya berapa aja sih gitu, yang berubah yang mana aja, dan gimana studi kasusnya kalau misalkan ada kasus-kasus seperti ini nanti ya. Nah, oke, yang pertama langsung aja perubahan tarifnya ya, yaitu untuk perubahan tarif ya, ini ada sebenarnya mudah ya teman-teman ya mengetahui mana yang berubahnya gitu kan. Yang berubahnya itu kita bisa lihat ya, kalau yang berubahnya itu di sini yang pekerjaan konstruksi untuk yang kecil ya, yang semula 2% menjadi 1,75. Nah, kalau untuk yang tidak memiliki sertifikasi badan usaha, maka dikenakan 4%. Nah, sertifikasi ini adalah sertifikasi yang diterbitkan dari LPJK ya, atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Jadi bukan dari PU ya, tapi dari LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ya. Nah, itu teman-teman harus mengurusnya. Kalau untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah harus mengurus sertifikat tersebut gitu ya. Nah, kemudian untuk yang menengah dan besar ya, untuk menengah dan besar itu kena 3%, yang semula 3% menjadi turun jadi 2,65% gitu ya. Nah, untuk pekerjaan konstruksi yang ada hal yang baru nih yang terintegrasi ya. Terintegrasi itu biasanya EPC ya, engineering, procurement, dan satu lagi tuh EPC ya, construction ya. Engineering, procurement, dan construction, EPC itu sekarang tarifnya lebih ditegaskan lah, cuma 2,65 ya kalau emang yang punya usaha, kalau nggak punya 4%. Jadi yang terintegrasi itu yang ada proyeknya engineering, procurement, constructionnya jadi satu, dia kenanya 2,65%. Nah, kemudian untuk jasa konsultasi yang semula 4% jadi 3,5%. Jika tidak memiliki sertifikat maka tetap tarifnya menjadi 6% ya, sama seperti yang sebelumnya. Oke, kita lihat biar lebih jelas yang poin-poin yang pentingnya, yaitu terhadap kontrak jasa konstruksi ditangani sebelum peraturan pemerintah diundangkan berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika pembayaran kontrak atau bagian kontrak dilakukan sebelum peraturan pemerintah ini berlaku, maka dasar pengenaannya adalah PP 51 ya, atau peraturan yang sebelumnya. Kedua, jika pembayaran kontrak atau bagian kontrak dilakukan pada tanggal 21 dan setelahnya ya, 21 Februari dan setelahnya, maka dasar pengenaannya adalah PP 9 tahun 2022, yaitu PP tentang perubahan ini nih, sebut PP 9 ya. Kalau PP yang sebelumnya PP 51 ya, berarti yang peraturan sebelumnya. Yang sekarang PP 9 2002. Nah, yang ketiga, terhadap tagihan yang sudah masuk dan sampai tanggal 21 Februari belum ada realisasi, maka harus dilakukan penyusunan tarif sesuai dengan PP 9 tahun 2022. Nah, misalkan tagihannya udah masuk nih, invoice sudah masuk tapi belum dicairkan. Begitu dicairkan, tanggalnya udah lebih dari tanggal 21 Februari, maka menggunakan tarif yang baru, tarif yang PP 09. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh ya, atas pembayaran kontrak jasa sosial sebelum tanggal 21 Februari atau sebelum PP 9 berlaku. Contoh, PT Berantas Sadiribaya mengajukan termin kepada PT Angkasa Pura II atas proyek pembangunan bandara sebesar 110 juta include PPN dan dibayar pada tanggal 20 Februari sebelum tanggal 21 Februari 2022. Nah, atas pembayaran tagihan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, tagihannya semula tetap ya 100, nggak ada perubahan, tetap 3%. Ini kenapa? Karena tagihannya dibayar tanggal 20 ya. Lihat sebelah kanan nih. Tagihannya sama-sama dibayar sebelum berlakunya PP 9. Sehingga dia masih tetap tidak berubah ya, gitu, tidak berubah. Karena dibayarnya tetap sebelum PP ini berlaku gitu. Clear ya, yang nomor 1 contohnya. Nah, untuk yang contoh yang kedua,
PT Berantas menerima tagihan sesama pemungut PPN atas pekerjaan pembangunan jalan tol sebesar 220 include PPN dan dibayar pada tanggal 22 Februari 2022. Nah, ini tanggalnya setelah berlakunya PP 09 ya. Sehingga atas tarifnya tadi semula ya, atas membayar tagihan tersebut ya, semula 3%, ketika dibayarkan, karena dibayarnya tagihannya dibayarnya. Jadi kuncinya adalah dibayar. Ketika dibayarnya tanggal berapa? Ketika dibayarnya setelah PP 9 berlaku, maka yang berlaku tarif di PP 09 bukan di PP 51, yaitu 2,65%. Oke. Kemudian contoh yang berikutnya, kontraktor menerima tagihan dari PT Istakarya sesama pungut atau atas pekerjaan perencanaan pembangunan jalan tol sebesar 55 juta include PPN dan dibayar pada tanggal 24. Nah, ini pekerjaan perencanaan ya, berarti yang tadi tarifnya 4% sekarang menjadi 3, turun jadi 3,5%. Dan karena tagihannya dibayar kuncinya lagi dibayar ya, karena dibayar tanggal 24. Jadi berbeda dengan PPN-nya ya, karena dia dibayarnya tanggal 24, maka berlakunya PP 9 gitu ya, sebesar 3,5%, yaitu tarif yang perencanaan atau pengawasan gitu kan. Ini perencanaan ya gitu. Oke, yang berikutnya adalah contoh lagi, jika kontraktor menerima tagihan ABC atas pekerjaan pembangunan jalan tol sebesar 70 juta include PPN ya, yang diterima tanggal 15/20. Berkas lengkap termasuk faktur pajak. Atas tagihan tersebut belum dibayar atau baru akan dibayar pada tanggal 21. Nah, jadi dia udah masuk tanggal 15 tapi belum dibayarkan sampai tanggal 21 lewat gitu ya. Sehingga karena sampai tanggal 21 tagihan belum dibayar, maka harus direvisi terlebih dahulu ya. Maka sebelum pembayaran berita acara pembayaran dan lain-lain harus direvisi terlebih dahulu menggunakan tarif yang baru, yaitu yang kalau untuk yang menengah dan besar, yaitu tarifnya tadinya 3% menjadi 2,65%. Oke. Nah, ini yang contoh terakhir, yaitu jika kontraktor menerima tagihan dari PT XYZ non wajib pungut atas pekerjaan pengecoran jalan sebesar 132 juta ya, include PPN, yang diterima pada tanggal 15 Februari atas tagihan sampai dengan tanggal 1 April belum dibayar. Nah, tentunya teman-teman ini tidak bisa ya, karena tanggal lewat dari tanggal 21 belum dibayar, maka nanti maka nanti tarifnya menggunakan tarif PPN 09 atau tarif yang baru gitu ya. Nah, nilai PPN tetap karena tagihan sudah diterima sebelum 1 April. Nah, untuk yang PPN-nya tetap ya, karena bedanya kalau PPN itu tagihannya berdasarkan invoice-nya. Beda dengan PPH. Kalau PPH itu pada saat dia dibayarnya kapan. Kalau misalkan meskipun invoice-nya sudah terbit tapi dibayarnya nanti, berarti yang berlaku adalah undang-undang yang pada saat pembayaran gitu ya. Peraturan perundang-undangan sebelum yang berlaku pada saat pembayaran, yaitu berlakunya pada PP 9 sebesar 2,65 ya. Karena dibayarnya dia setelah tanggal 21 Februari 2022 gitu ya. Gampang ya teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah di saat pembayaran kalau untuk PPH jasa konstruksi. Baik, itu saja. Kalau ada kolom komentar atau pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share jika informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.